Melanjutkan part sebelumnya, di mana kita akan beralih ke lokasi di mana Darius dan Kenji sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya ayahnya si Kenji. Di momen ini kondisinya tentu aja masih terlihat kaku. Meskipun Darius berusaha untuk mencairkan suasana, namun Kenji tetap nggak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Darius. Kasihan si Darius cuy. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di rumah ayahnya Kenji yang bernama Daniel. Di sana mereka disambut oleh penjaga rumah dan kemudian dibawa untuk bertemu dengan Daniel. Setelah bertemu, nggak pakai lama, Kenji langsung to the point dengan menanyakan apakah sang ayah membunuh Brooklyn. Sementara itu di lain sisi, Semi dan Ben yang berniat pergi menuju ke tempatnya Yasmina, kemudian di tengah jalan memutuskan untuk singgah sebentar di rest area demi membeli beberapa perbekalan. Nah, uniknya di rest area tersebut ada semacam taman kecil yang digunakan untuk melakukan pertunjukan beberapa dinosaurus. Salah satunya adalah sekawanan Stygimoloch yang disiapkan untuk menghibur para penonton yang ada di sini. Salah seorang petugas yang bernama Bobby Nublar memperkenalkan Stygimoloch di dalam acaranya. Namun karena melihat makhluk-makhluk itu diperlakukan secara nggak wajar, Ben dan Semi lalu mencoba protes dengan mengatakan kalau para Stygimoloch itu terlihat kecapean dan juga kehausan. Nah, mendengar hal seperti itu, si Bobby malah kesel dan menyuruh Ben dan Semi supaya jangan mencampuri urusannya. Merasa tertantang nih, Semi kemudian mengajak Ben untuk mencoba menyelamatkan para dinosaurus itu. Di mana secara diam-diam, mereka berhasil menyelinap ke dalam kandang Stygimoloch. Tapi pas mereka mau mencoba membuka pintu kandang, tiba-tiba Ben kelupaan membawa lockpick miliknya. Lockpick itu kayak alat untuk membuka pintu gitu cuy. Karena nggak ada pilihan, akhirnya Semi berinisiatif untuk mengambil lockpick tersebut di kendaraan milik si Ben. Nah, pas lagi ngubuk-ngubuk bagian belakang, Semi menemukan sebuah kertas kecil yang bertuliskan investigasi si Ben terhadap kematian Brooklyn, di mana salah satu orang yang dicurigai oleh Ben adalah Semi sendiri. Nah loh, merasa sudah dituduh seperti itu, Semi yang kesal kemudian balik lagi ke Ben dan memberikan lockpick yang dimintanya. Sambil menunggu Ben membuka pintu, Semi lalu menanyakan perihal kenapa Ben memasukkan nama Semi di dalam daftar orang-orang yang mencurigakan. Mengetahui hal tersebut, Ben lalu menjelaskan kalau dia harus melakukannya terhadap setiap orang sebagai tindakan pencegahan. Apalagi dulunya Semi ini kan bekerja sebagai mata-mata dari perusahaan Mente Corp. Dari sana, Ben dan Semi terus berdebat. Bahkan ketika mereka sudah masuk ke dalam kandang, yang tanpa sadar ketika mereka berhasil melepaskan salah satu Stygimoloch, tiba-tiba si Bobby Nublar muncul dan memergoki mereka. Sementara itu di lokasi yang lain, Kenji dan ayahnya terlibat obrolan serius, di mana Darius meskipun dia juga ada di sana, tapi si Darius nggak diizinkan oleh ayahnya Kenji untuk ikut dalam obrolan mereka. Nah, inti dari pembicaranya itu, ayahnya Kenji mengatakan kalau apa yang dilakukannya selama ini hanyalah membangun sebuah warisan keluarga, dan Kenji merupakan satu-satunya harapan ayahnya untuk bisa mengembalikan kejayaan mereka kembali. Alasannya adalah karena ayahnya udah nggak bisa seperti dulu lagi, karena semua orang udah tahu kalau dia merupakan mantan penjahat. Jadi nggak ada tuh investor yang mau bergabung jika dia ingin memulai kembali bisnisnya. Nah, Daniel lalu meminta Kenji supaya mau menjadi penerusnya, alias menjadi CEO perusahaan mereka. Dan Kenji harus mau, karena kalau dia menolak, maka ayahnya nggak akan menceritakan semuanya tentang Brooklyn. Mendengar hal tersebut sempat membuat Kenji merasa bingung dan makin kesal dengan ayahnya itu. Oke, kita balik lagi ke Semi dan Ben, di mana di tengah kekacauan yang terjadi, mereka berhasil melepaskan semua Stygimoloch yang terkurung. Keadaan menjadi kacau setelah makhluk-makhluk itu mulai menghancurkan segala sesuatu yang mereka lihat. Bahkan si Bobby Nublar pun juga menjadi korban. Ya, meskipun dia nggak mati cuy. Semi dan Ben berhasil pergi meninggalkan taman tersebut dengan si Bobby Nublar yang terlihat kesal, di mana sekarang dia mencoba untuk menghubungi seseorang. Next, kita kembali lagi ke Darius dan Kenji yang lagi memikirkan jawaban tentang apa yang coba ditawarkan oleh ayahnya Kenji sebelumnya. Nah, dengan membulatkan tekadnya, akhirnya Kenji pun memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dengan mengatakan kalau dia nggak mau menjadi penerus perusahaan ayahnya itu. Kenji juga menegaskan kalau mereka bakal mencari tahu misteri kematian Brooklyn dengan cara mereka sendiri. Mendengar hal itu, seketika Daniel pun jadi kaget dan nyerah juga, di mana dia kemudian memanggil Kenji dan mengatakan kalau dia akan menceritakan semuanya. Jadi ayahnya Kenji bilang kalau memang benar Brooklyn pernah datang untuk menemuinya dengan alasan menanyakan perihal beberapa dinosaurus yang berkeliaran
berjalan di tempat yang nggak seharusnya. Alias si Brooklyn itu menanyakan proses jual beli dinosaurus. Kenapa Brooklyn menanyakan hal tersebut kepada Daniel? Karena berdasarkan masa lalunya, Brooklyn berpikir kalau Daniel mungkin ada hubungannya dengan hal itu. Yang padahal menurut pengakuan ayahnya Kenji, dia nggak melakukannya. Nah, yang menarik adalah ketika ayahnya Kenji menyebutkan bahwa dalam obrolannya bersama Brooklyn itu sempat mengatakan kalau dia kepengen masuk di dalam penyelundupan hewan-hewan tersebut. Yang seingat Daniel, Brooklyn menegaskan sebuah kalimat, yaitu, "Aku tidak takut tanganku menjadi kotor." Mendengar hal itu seketika membuat Kenji nggak percaya. Namun belum selesai mereka berdebat, tiba-tiba Darius menghentikan pembicaraan, di mana Darius merasa kalau di tempat ini terasa sangat sepi. Don't hear anything. Exactly. Dan benar aja, ternyata 3 Atrociraptor sudah ada di sana dan menunggu untuk memangsa mereka. Nah, di momen ini akhirnya terlihat juga sosok yang selama ini mempergunakan raptor untuk memburu mereka. Ini dia tampangnya. Wanita misterius ini keluar dari kendaraannya sambil meniupkan sebuah alat yang kemudian membuat Atrociraptor merespon, sehingga makhluk-makhluk itu memfokuskan target mereka hanya pada Darius dan Kenji. Saat makhluk-makhluk itu mendekati keduanya, Daniel mencoba menolong. Tapi naas, dia malah terkepung. Nah, tepat sebelum dia terbunuh, Daniel menyuruh Kenji untuk lari dan menyelamatkan diri. Darius beserta Kenji dengan cepat berlari. Mereka hampir aja dimangsa oleh para raptor. Sebelum kemudian ada sesosok misterius yang tiba-tiba muncul dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobil. We gotta go! Dari sana, scene kemudian berpindah ke 14 bulan yang lalu, yaitu tepatnya pada saat Brooklyn membantu Yasmina mengobati traumanya pasca yang terjadi di Camp Cretaceous dengan mendaftarkan Yasmina di sebuah pusat terapi. Gak ada yang aneh tentang hal tersebut, sampai kemudian kita dibawa kembali ke masa sekarang, di mana Yasmina yang lagi berada di pusat terapi tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Semi. Ben dan Semi yang tahu kalau Yasmina mengangkat telepon mereka lalu senang bukan main. Dari sini Ben dan Semi lalu memberitahu Yasmina bahwa mereka akan datang untuk mengunjunginya. Singkat cerita, sampailah Ben dan Yasmina di pintu masuk yang menuju ke arah pulau yang dilindungi, yang ditandai sebagai zona bebas dinosaurus. Was a protected island. It seems a little over the top, don't you think? Yasmina langsung menyambut mereka berdua saat Ben dan Semi tiba di pulau. Intinya Ben dan Semi di sini bertujuan untuk mencoba meyakinkan Yasmina dan memintanya supaya mau meninggalkan pulau dengan alasan kalau mereka semua sedang diburu. Namun begitu mendengarkan perkataan itu, Yas jadi bingung dan memilih untuk tetap berada di sini. Meskipun ancaman yang diceritakan tadi mungkin terasa sangat menyeramkan, tapi dia sangat yakin dengan berada di sini itu terasa lebih aman daripada harus keluar dari pulau. Dari sana, Yas selalu mengajak mereka berdua untuk berkeliling dan menjelaskan setiap detail yang ada di pulau. Yas menjelaskan bahwa setelah insiden di Big Rock, lokasi zona bebas dinosaurus seperti ini ternyata begitu diminati oleh masyarakat. Khususnya lokasi yang dimaksudkan sebagai tempat bagi orang-orang untuk menyembuhkan trauma terkait dinosaurus, di mana tempat ini adalah salah satunya. Yas menjelaskan berbagai hal, termasuk kamera pengawas dan juga sensor yang ditempatkan di seluruh penjuru pulau sebagai antisipasi. Bukan cuma itu, Yas juga menunjukkan kepada mereka sebuah sistem hologram yang bisa mensimulasikan berbagai bentuk dinosaurus, yang tujuannya bisa digunakan juga untuk terapi. Nah, di sini Semi kembali mencoba meyakinkan Yasmina untuk pergi, termasuk Ben yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya sedang dikejar oleh orang-orang yang menggunakan dinosaurus untuk memburu mereka, dan Brooklyn mungkin adalah korban pertamanya. Mendengar hal tersebut seketika membuat Yasmina menjadi kesal dengan alasan kenapa Semi tidak memberitahukannya jauh-jauh hari. Keduanya pun mulai berdebat, di mana Semi kemudian memilih untuk pergi meninggalkan pulau sendirian. I'm out of here. Semi, wait. Ben dan Yasmina sengaja membiarkan Semi pergi demi untuk menenangkan dirinya. Sementara mereka melanjutkan pembicaraan dengan ngomongin hal-hal yang nggak penting. Nah, pada saat lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba mereka mendengar suara dinosaurus yang mengaum di kejauhan. Dan benar aja, ternyata ada seekor Beagle Spinax yang muncul dari balik pepohonan dan kemudian mengejar mereka.
Ben dan Yasmina yang berhasil menyelamatkan diri kemudian memilih untuk pergi. Di sini Yasmina dan Ben mencoba mencari tahu keberadaan Semi, yang pada saat yang bersamaan mereka pada akhirnya bertemu dengan Semi yang lagi berjalan menuju keluar pulau. Nah, sialnya pas mereka meminta Semi untuk masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Semi pada akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil, di mana dari sana Ben langsung tancap gas dan meninggalkan makhluk itu. Tapi belum juga jauh berjalan, mereka terpaksa berhenti lagi karena ada seekor Beagle Spinax lain yang muncul tepat di pintu gerbang. Nah, di momen ini Yasmina menyadari kalau gerbang pulau sepertinya sengaja dibiarkan terbuka sehingga membuat makhluk-makhluk itu bisa dengan leluasa masuk ke dalam pulau. Nah, untungnya ketika mereka lagi terpojok, tiba-tiba Departemen Satwa Liar datang tepat pada waktunya. Namun yang aneh adalah para ranger tersebut bukannya menolong dan menangkap Beagle Spinax, tapi para ranger itu malah menembak ke arah kendaraan Ben dan yang lainnya. DPW shooting at us. Nah, di saat situasinya menjadi menegangkan, seekor Beagle Spinax menabrakkan kendaraan mereka, di mana akibatnya kendaraan mereka pun terjatuh bersama dengan seekor Beagle Spinax. So, itulah tadi episode kelima dan keenam yang ceritanya itu cukup menegangkan. Kalau gitu kita bakal lanjut lagi ya di part yang selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Keren lo semua. Ciao.